Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Nongkrong di Saf Depan. Nah, bareng gue Helmi dan di sebelah gue nih yang selalu konsisten dapat saf paling belakang kalau sholat Jumat ada Ahmad. Halo Ahmad. Parah lo Helmi. Tapi bener sih nyari yang deket AC. Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu-tamu keren. Ada Ustadz Nabil, Rara dari Masjid Barokah, Geza si anak konten, dan Dapin perwakilan mahasiswa Ambi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau bahas topik lagi viral nih, gerakan back to masjid. Kenapa sekarang masjid mulai rame sama anak muda, bahkan yang bikin co-working space di sana kita bedah dalam 10 menit ke depan. Oke, Gue mau nanya ke Dapin dulu. Pin, lu ngerasa gak sih kalau vibe masjid sekarang tuh beda banget sama zaman kecil dulu? Wah, rasa banget sih, Mat. Kan dulu tuh waktu kecil kita tuh kan kalau berisik dikit langsung di gitu kan. Cuman sama sekarang tuh kayak aku nemu di masjid yang karpetnya tuh wah empuk banget, plus dapat kopi gratis setiap subuh gitu. Beda kayak dulu sekarang gitu. Nah, benar juga sih, di Tokyo juga gue lagi rame banget tren estetik masjid. Banyak kan konten kreator yang bikin konten ada in my life di dalam masjid-masjid gitu, bagus-bagus, nyaman, enak. Menurut gue ya, kalau si paradigma yang keren masjid bukan lagi cuma tempat sholat terus pulang. Oke, menarik nih. Kalau dari sudut pandang agama, gimana menurut Ustaz Nabil? Apakah fenomena yang estetik dan viral ini udah sesuai dengan fungsi masjid zaman Rasulullah? Bismillah. Fenomena ini patut kita syukuri di zaman Rasulullah SAW. Masjid itu pusat peradaban, bukan cuma untuk sholat doang, tapi tempat strategi, tempat Baitul Ma'al, sama buat strategi perang. Jadi kalau sekarang nih anak muda kembali ke masjid dengan kreativitasnya yang gak ada batas itu, selama menjaga adab kesucian masjid, itu tuh luar biasa bagus banget. Nah, betul banget kata Ustadz. Makanya kami di Maja Masjid sekarang mikir gimana caranya jemput bola. Jadi bukan menunggu mereka datang, tapi bikin mereka betah tuh gimana di masjid. Oke. Nah, Ra, program apa sih yang paling ampuh bikin anak muda mikir, mending gua ke masjid deh daripada ke kafe? Di Barokah kita bikin program masjid co-working. Jadi kalau misalnya di sana tuh ada wifi yang kenceng, ada colokan yang banyak, ada meja yang nyaman. Jadi mahasiswa atau influencer itu kayak betah di sana biar ramai juga di sana. Jadi untuk kerja juga bisa di sana. Tapi syaratnya pas azan berkumandang ya kita sholat dulu ya, jangan masih sambil kerja di sana. Ini jujur membantu banget sih, Ra. Kalau di kafe kan pas waktu sholat nih, kita bingung mau nitip barang ke siapa. Pas sholat juga kan kadang seadanya di bawah tangga. Kalau di masjid kan barang aman, wudhu dekat, habis sholat bisa langsung lanjut kerja lagi. Kenyamanan spiritual plus produktivitas dapat banget sih. Benar sih. Terus dari segi publikasi juga, karena sih Ra, masjid sekarang itu udah melek visual, desain posternya udah bagus-bagus, kajiannya pakai warna-warna bumi atau bisa tone ya udah enak-enak, nyaman di mata, terus tipografinya juga udah sangat-sangat modern. Jadi di saat di-share ke grup-grup sekitar, misal grup sekolah, grup kuliah atau grup orang tua apapun itu, anak muda kan ngerasa keren atau gengsi. Oke. Tapi Tat, ada batasannya nggak? Takutnya saking asiknya nongkrong, fungsi ibadah utamanya itu malah kegeser. Nah, gimana tuh? Nah, kuncinya itu ada pada adab dan prioritas. Silakan berdiskusi atau belajar di area yang disediakan. Tapi di dalam ruangan utama sholat adab harus jadi nomor satu. Nggak boleh berisi, jaga kebersihan, pakaian harus sopan, tanpa najis. Tujuannya kan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jangan sampai aktivitas dunianya malah melalaikan akhirat gitu. Benar. Berarti tantangannya ada di komunikasi sama pengurus masjid senior ya? Soalnya kadang ada yang tua menganggap yang muda belum tahu apa-apa. Nah, itu tantangan terbesarnya sih Kak Ahmad. Soalnya kuncinya itu kan komunikasi dan pengertian ya. Tapi begitu para sepulah staff subuh mulai penuh sama anak muda karena program kita, mereka akhirnya dukung penuh. Bahkan sering modelin kayak konsumsi juga. Dapat
dampak sosialnya juga kan berasa banget. Lingkungan sekitar masjid jadi lebih aman dan kenakalan remaja tuh berkurang karena energinya tersalurkan ke hal positif di dalam masjid. Benar. Gue juga berharap sih kalau gerakan-gerakan kayak gitu nggak cuma jadi tren doang yang efeknya di medsos sekali terus datangnya jarang-jarang gitu karena viral doang, tapi menjadi gaya hidup baru yang trendy tapi syar'i. Nah, setuju banget nih. Jadi keren itu gak harus jauh dari agama. Justru di masjid itu kita bisa menemukan ketenangan yang gak bakal kita dapetin di tempat nongkrong semahal apapun itu. Nah, menarik banget ya. Sekarang gue penasaran nih, kalau kita ngomongin 5-10 tahun ke depan, masjid ideal menurut kalian tuh gimana sih? Mungkin kalau dari sisi media ya, menurut gue sendiri, gue pengen setiap masjid itu punya identitas digital yang kuat. Jadi bukan cuma punya akun Instagram buat upload jadwal kalian, tapi juga aktif bikin konten edukatif yang relate sama kehidupan anak muda. Bayangin aja kalau setiap hari ada konten singkat tentang akhlak, produktivitas, atau motivasi yang muncul di beranda kita. Jadi FYP kita isinya nggak orang joget semua ya? Ah bener, biar algoritma juga ikut berdakwah. Iya. Lucu. Kalau aku sih berharapnya masjid itu jadi tempat pusat pengembangan potensi pemuda sih. Soalnya kayak kalau misalkan ada kelas grafis, ada pelatihan public speaking, kelas kewirausahaan, sampai kegiatan sosial. Jadi anak muda merasa bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat bertumbuh. Aku setuju banget sih. Kadang anak muda tuh datang ke masjid karena kegiatan, tapi akhirnya kan bertahan karena menemukan lingkungan yang baik, teman terpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kalau lingkaran pertemanan positif, biasanya kebiasaan baik juga kan lebih terbentuk. Wah, Bener. ini penting sih. Banyak orang berpikir perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang rumit. Padahal kan bisa jadi awalnya cuman karena diajak teman ikut kajian ataupun buka puasa bersama di masjid. Benar tuh nih, dalam Islam itu lingkungan yang baik adalah nikmat yang sangat besar. Jadi banyak pemuda yang awalnya cuma datang doang gara-gara ada kegiatan apalah gitu, ada kayak kegiatan sosial gitu, bakti sosial atau belajar bersama nih. Tapi namun nih karena sering berada di lingkungan masjid, hatinya perlahan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Benar, benar. Insyaallah. Gitu. Nggak masalah kalau awalnya datang ke masjid karena wifi gratis. Enggak sih, enggak juga. Selama akhirnya digunakan untuk hal yang baik dan tidak melupakan tujuan utama ke masjid, insya Allah tidak jadi masalah nih. Bahkan itu bisa menjadi pintu hidayah tahu. Oh iya, aku jadi ingat satu hal. Banyak teman seumuran kita sebenarnya ingin lebih dekat dengan agama, tapi takut dihakimi karena masa lalunya. Nah, ini nih yang harus diubah. Masjid harus menjadi tempat yang menyambut, bukan tempat yang menghakimi. Kita semua sedang belajar dan berproses. Setuju. Kalau ada anak muda yang baru pertama kali datang ke masjid, jangan langsung ditanya yang macem-macem. Senyum dan sapaan sederhana aja kadang sudah cukup bikin dia nyaman untuk datang lagi, jadi nggak canggung. Rasulullah SAW itu ngajarin kelembutan dalam berdakwah. Jangan sampai seseorang yang udah niat datang ke rumah Allah justru kayak ngerasa nggak diterima gitu. Nah, tugas kita tuh kayak ngerangkul gitu sama-sama, bukan memukul dengan kata-kata. Wah, kalimatnya daging banget nih Tat. Daging. Merangkul bukan memukul. Catat Geza, ini bisa jadi kutipan buat konten nanti. Siap, langsung masuk draft postingan. Nah, jadi kalau disimpulkan dari obrolan kita, masa depan masjid itu bukan hanya soal bangunan yang megah, tapi tentang bagaimana masjid itu menjadi rumah yang nyaman bagi semua generasi, khususnya untuk anak-anak muda kayak kita sekarang nih. Nah, nggak kerasa nih, podcast kita udah sampai 10 menit. Nah, sebelum tutup, boleh dong Ustadz Nabil berikan closing statement buat teman-teman yang lagi dengerin podcastnya nih. Nih, teman-teman yang lagi nonton podcast ini, ingat ya, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat itu adalah pemuja yang hatinya terpaut dengan masjid. Jangan tunggu tua dulu baru dekat dengan masjid, karena kapan tidak diproduksi hanya untuk orang tua saja. Jadikan masjid sebagai rumah keduamu. Masya Allah, ada banget. Makasih Ustadz Nabil, Rara, Geza, dan Davin udah berbagi insight bagi semua hari ini. Nah,
dulu nih. Gua Helmi dan Gua Ahmad. nah pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, yuk kita ke masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.